Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang Sobat YouTube, masih bersama Kang Acit Channel. Saya doakan semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke Sobat YouTube, hari ini adalah hari Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022. Kembali saya akan mengajak Anda untuk melihat perkembangan pembangunan Tol Bocimi tahap 2 yang ada di Kota Parungkuda. Tepatnya yaitu pembangunan jembatan eksit Tol Bocimi tahap 2 yang ada di Kampung Pangadegan, Desa Sundawenang, dan kita akan melihat pengecoran di ujung Tol Bocimi tahap 2 sampai ke lokasi Kampung Ciwarung. Untuk itu ikuti terus ya video ini sampai akhir, dan kita akan membahas bagaimana perjalanan Tol Bocimi tahap 2 ini. Bagi Anda yang baru menemukan channel ini, silahkan jangan ragu untuk menekan tombol subscribe dan juga menyalakan notifikasi loncengnya ya, agar sobat tidak ketinggalan ketika saya update video terbaru tentang progres Tol Bocimi tahap 2 dan membantu saya untuk terus mengembangkan channel ini dan memberikan manfaat untuk orang banyak. Jika sudah, langsung saja kita pantau pembangunan Tol Bocimi tahap 2. Oke sobat, kita seperti biasa akan melihat terlebih dahulu dia akses untuk warga Kampung Sekarsari, Desa Munjul ya. Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Bagaimana perkembangannya di sana, atau bisa disebut itu adalah Tol Bocimi sudah masuk ke area seksi 3 ini ya. Kita akan melihatnya. Nanti setelah itu kita akan melihat ke ujung Tol Bocimi tahap 2 sampai ke Kampung Ciwarung, di mana di situ sedang dilakukan pengerjaan pengecoran atau rigid pavement yang terus dilakukan sobat ya. Oke. Ini adalah Kampung Sekarsari, ini di depan kita tepat. Kita masih terus menuju ke area itu. Alhamdulillah ya, cuaca sudah 3 hari ini cerah, halodo ya, dan ini sangat mendukung sekali terhadap pembangunan ini. Bahkan hari ini pun terasa sangat panas sekali ya, di tanggal 18 Oktober ini mencapai 24 sampai 25 derajat Celcius ya, cukup panas sekali ini terasa. Ini di siang hari jam 11 ya. Oke sobat, kita sedang melewati, di bawah kita itu adalah Kampung Sekarsari, Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi ya. Sedangkan kita masih terus menuju ke Tol Bocimi tahap 3 atau diakses untuk warga Kampung Sekarsari, Desa Munjul nih. Oke. Kita sudah sampai ya. Ini kita sudah masuk ke area Tol Bocimi. Dan itu jalan yang melintang ke atas. Tentu saja itu adalah jalan untuk akses warga Kampung Sekarsari. Nah ini dia nih, ini adalah mengarah ke arah Tol Bocimi seksi 3 atau tahap 3 guys ya, ke depan sana tuh. Sedangkan itu adalah akses untuk warga Kampung Sekarsari, Desa Munjul. Dan tentu saja jangan berlama-lama, langsung saja kita menuju ke simpang atau ujung Tol Bocimi tahap 2
dan kita akan langsung memantau di area lokasi Kampung Ciwarung bagaimana perkembangannya. Terlihat di depan kita nih, di bawah kita pengecoran sampai ke simpang tuh ya dilakukan, dan terus dikerjakan di area ini. Alhamdulillah ya. Ini di sebelah kiri ya, itu mengarah ke arah exit tol Bocimi tahap 2. Dan ini terus diratakan ya. Sedangkan kita masih terus menuju ke arah simpang. Lihat di bawah sana itu adalah terowongan ya. Nah, atau bisa dibilang ini nantinya simpang susun yang terus dikerjakan, ini dirapihkan. Oke. Lihat di depan sana terus dirapihkan, dan untuk pengecorannya mari kita lihat sudah mulai terlihat rapih ya tol Bocimi tahap 2 ini. Kita masih mengarah ke arah Bogor dulu atau mengarah ke arah Kampung Ciwarung terlebih dahulu guys ya. Seperti ini pengerjaan yang ada di area ini. Pengecoran terlihat terus dikerjakan, sedangkan untuk aliran drainase terlihat sangat jelas sudah rapih di sisi sebelah kiri yang mengarah ke arah Bogor. Oke sobat, terlihat ya pengecorannya serius terus dilakukan di area ini. Rigid Papemen terus nongkrong dan melakukan pengecoran. Dan mari kita bahas ya seputar progres tol Bocimi tahap 2 ini. Dimana sambil kita memantau aja ke bawah ya. Dimana tol Bocimi tahap 2 ini membentang. Tol Bocimi ini membentang dari Bogor sampai ke Sukabumi dengan jarak 54 km ya, tepatnya yaitu 53,6 km. Ini tentu saja mangkrak selama 21 tahun guys ya. Selama 21 tahun mangkrak dan simpang siur. Akhirnya pada tahun 1997 pemerintah melakukan penetapan lelang ya. Dan itu pun masih belum terlihat pengerjaan. Yang pada akhirnya di tahun 2015 Presiden atau Bapak Jokowi menunjuk langsung PT Waskita ya, PT Waskita Karya untuk mengerjakan tol Bocimi tahap 2 ini. Akhirnya alhamdulillah tol Bocimi tahap 2 ini mulai dikerjakan. Kita lihat dulu ya, ini adalah akses untuk warga Kampung Ciwarung guys ya. Dan di sini terlihat sudah full pengerjaan, pengecoran terus mengarah ke arah Bogor nih. Tinggal dirapihkan sisi nahungkul, dan kita optimis jika seperti ini ya. Kita lanjut lagi pembahasannya Kang Ujang Enjo, Kang Ujang Abud, mangga orang bahas deh ya perjalanan tol Bocimi tahap 2 ini. Di mana tol Bocimi tahap 2 ini pengerjaannya dibagi menjadi 4 seksi atau 4 tahap ya. Tahap 1 yaitu Ciawi Cigombong dengan jarak panjang 15,3 km. Kemudian tahap 2 atau seksi 2 itu dari Cigombong sampai ke Cibadak, tepatnya itu sampai ke Parungkuda sebenarnya ya. Dengan jarak panjang 11,98 km. Kemudian seksi 3 dari Cibadak ke Sukabumi Barat dengan jarak panjang 13,7 km. Kemudian dari Sukabumi Barat menuju ke Sukabumi Timur itu dengan jarak 13,5 km. Dan ditarget progres tol Bocimi tahap 2 keseluruhan ini harus selesai, kata Bapak Basuki Hadi Mulyono, Bapak Menteri PUPR ini menetapkan bahwa tol Bocimi tahap 2 ini harus selesai
atau tol Bocimi keseluruhannya harus selesai di tahun 2024 yang akan datang ya. Berarti 3 tahun lagi. Kita doakan semoga segera selesai progres ini. Dan sekarang mari kita lihat ya pengerjaan tol Bocimi tahap 2 ini dari Ciawi sampai dari Cigombong sampai ke Cibadak. Dan kita tahu semua bahwa dari Ciawi sampai ke Cigombong itu sudah selesai ya. Dan alhamdulillah sudah diresmikan oleh Presiden langsung, yaitu pada tanggal 1 Desember tahun 2018 yang lalu. Dan tentu saja kita sudah bisa menikmatinya. Tol yang puluhan tahun ini simpang siur, seksi 1 sudah bisa kita rasakan. Alhamdulillah ya. Kemudian kita berbicara tentang dana awal dari progres tol Bocimi tahap 2 ini, di mana dana awal itu mencapai 5,4 triliun rupiah ya. Tenyaho duitna kos sakumaha tah 5,4 triliun teh. Nah, eta teh jangan bangun tol Bocimi tahap 2 ya. Uang sebanyak itu. Dan itu digunakan untuk apa? Mari kita bahas ya untuk rinciannya. Dana sebanyak itu yaitu 7,25 miliar. Ini untuk pembebasan lahan seluas 142,2 hektar gitu guys ya. Kemudian terdiri dari lahan pemukiman sebanyak 24,66 hektar, ini keseluruhannya ya. Kemudian lahan sawah ini 42,99 hektar ya. Kemudian lahan ladang 74,55 hektar ya. Ini tentu saja seksi 2 ini pembebasannya sudah selesai ya, kita semua tahu. Kemudian untuk seksi 3 ini masih proses pembebasan lahan yang masih belum selesai. Begitupun sama seksi 4 pun masih pembebasan lahan. Tapi kalau untuk patok ini sudah sampai ke Sukabumi Timur guys ya. Karena ada saudara saya di sana di daerah Slabintana, katanya di situ sudah terdapat patok-patok tol Bocimi ya. Seksi 4. Jadi memang akan dikerjakan guys ya. Keseluruhannya mudah-mudahan bisa terlaksana dan bisa terrealisasi ya guys ya. Alhamdulillah. Jadi kalau menurut saya segini mah sudah uyuhan ya. Tol Bocimi tahap 2 ini atau tol Bocimi ini sudah mulai dikerjakan. Sudah uyuhan atuh. Bayangkan selama 21 tahun mangkrak dan belum ada satupun yang bisa mengerjakan. Alhamdulillah ya, aya nama katingali progresnya. Bahkan mengarah ke selesai pun saya yakin ini bisa segera selesai itu ya. Ini adalah mengarah ke arah seksi 3. Biasa orang muter-muter helanya. Dan ini jangan lama-lama, kita langsung saja mengarah ke arah exit tol Bocimi nih yang ada di Kampung Pangadegan. Nah begitu ya perjalanan dari tol Bocimi ini ya, dimana tol Bocimi tahap 2 ini pun sempat beberapa kali ditarget selesai, yaitu di pertengahan tahun 2021 katanya sudah selesai di Agustus. Ternyata masih terhenti dan sempat terhenti di musim Covid ya waktu itu. Kemudian kita semua tahu bahwa tol Bocimi ini disuntik lagi dananya dan bisa ditarget katanya di akhir tahun 2021 bisa terlaksana. Ternyata masih bisa ya. Dan kemudian Menteri PUPR atau Bapak Basuki Hadimulyono kembali menetapkan setelah kemarin itu meninjau langsung bahwa tol Bocimi tahap 2 ini harus selesai di akhir tahun ini atau di awal tahun 2022. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Kalau saya sih masih optimis ya, masih yakin
walaupun pengerjaan ini belum selesai semuanya. Saya berani mengatakan ini sudah mencapai 86% lebih ini pengerjaan tol Bocimi tahap 2 ini kalau menurut pantauan saya. Alhamdulillah ya, kita yakini saja apabila cuaca mendukung terus seperti ini, tidak ada kendala, insya Allah tol Bocimi tahap 2 ini bisa selesai sesuai target ya. Paling tidak lah merenan ngespul lah. Daerah nama no paling sulit mah kalau menurut saya itu hanya di Lembah Manggis hilir saja, itu yang masih terlihat sulit. Tapi untuk pengerjaannya pun terus dikerjakan dan terus dilakukan sampai saat ini dikebut ya. Apalagi di Lembah Purwasari atau di situ Cimarun, jembatan tersebut terus dilakukan pengerjaan, bahkan malam pun kalau cuaca cerah seperti ini dilakukan lembur guys ya. Itu, dan ini pun tinggal girder satu blok lagi. Jadi kalau menurut saya ini adalah satu girder menuju selesai tol Bocimi tahap 2 ini. Tanpa terasa ini kita sudah sampai di luar ya. Itu di Jalan Raya Siliwangi atau Jalan Raya Sukabumi Bogor nih, yang terlihat lengang di siang hari ini. Dan kita akan memantau lagi ke dalam, coba ya. Seperti itu ya perjalanannya. Maaf kalau ngomong saya pabelit, maklum. Dan jika salah silakan untuk meluruskan ya dari pembicaraan saya ini. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam ngomong, maklum lah. Sok pang benerkeun we gitu. Kita pantau ya pengerjaan ini di luar terus dirapihkan sampai ke Jalan Raya Siliwangi terus dikerjakan. Ada beberapa alat berat di sini, bulldozer, dump truck, fibrolor, kemudian fibrosiput pun terus bergerak di area ini untuk menyukseskannya ya. Dan sekarang kita coba akan melihat ke depan untuk melihat lebih jelas lagi, yaitu tiang pancang yang belum tertanam ya, bukan tiang pancang, girder yang belum terpasang. Kita akan memantaunya seperti apa sekarang ya. Nah, untuk itu kita hanya bisa berharap dan hanya bisa mendoakan semoga progres ini tidak ada hambatan di dalam progresnya, sehingga bisa benar-benar cepat di dalam penyelesaiannya. Itu harapan kita semua ya. Sehingga yang ditargetkan oleh Menteri PUPR bisa cepat terlaksana dan bisa sesuai dengan target. Itu harapan kita bersama ya. Seperti ini nih, girder besi sudah naik, terlihat mesin launcher pun masih nongkrong di sini dan menunggu siap untuk melakukan erection girder yang tinggal satu blok lagi. Sudah dipersiapkan itu pun ya, sudah ada di bibirnya tuh. Mudah-mudahan ini bisa segera naik juga ya. Oke sobat, mungkin saatnya saya untuk pulang nih. Seperti itu ya progres tol Bocimi tahap 2 ini. Dan kita dapat melihat bahwa di lokasi ini pun untuk erection girdernya tinggal satu lagi ya menuju selesai. Dan itu tidak lama lagi sepertinya akan segera erection girder. Dan mudah-mudahan segera selesai. Oke sobat, mungkin sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini di dalam memantau progres tol Bocimi tahap 2 di Kota Parungkuda. Dan kita telah memantau pengerjaan di pengecoran di simpang, kemudian di jembatan exit tol Bocimi tahap 2. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi Anda yang telah nyimak video ini sampai akhir, dan saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika salah-salah kata mohon maaf. Jika Anda suka silakan untuk menekan tombol subscribe dan juga menyalakan notifikasi loncengnya. Langsung dari Kota Parungkuda, Sukabumi, Kang Acit Channel mengucapkan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.